Kemudian ada pertanyaan, bisa nggak seseorang itu menguasai inner knowing, menguasai akashic, menguasai claircognition, clairaudience, clairsentience, clairvoyance sekaligus? Jawabannya nggak bisa. Secara struktur kesadaran itu berat. Orang nggak mungkin bisa punya semuanya. Dia pasti ada salah satu yang kuat. Yang lainnya pendamping atau pendukungnya. Dan inner knowing itu nggak bisa dilatih dalam satu kali kehidupan, enggak. Dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Sampai akhirnya di kehidupan mana yang inner knowing-nya paling kuat. Ketika inner knowing-nya kuat di kehidupan itu, biasanya itu adalah misi besarnya di situ. Dan kalau seseorang bisa menguasai akashic, ibaratnya ada seseorang yang bisa keluar masuk akashic. Tapi orang itu biasanya tidak kuat di inner knowing. Tapi dia punya clairvoyance dan clairaudience sebagai pendukung. Entah dia ngobrol dengan penjaga akashic, entah dia melihat buku tertentu, membaca buku tertentu, itu jelas ada. Atau ada nggak orang yang kuat di clairvoyance, clairaudience, clairsentience? Ada. Tapi biasanya kalau mereka udah kuat di bagian clair, mereka nggak bisa akashic. Atau mereka tidak inner knowing. Atau mereka bisa inner knowing, tapi biasanya nggak kuat. Karena untuk beberapa jiwa, clairaudience dan clairvoyance itu sudah muncul di saat mereka masih muda. Kayak mereka mendengar suara-suara tertentu atau melihat sesuatu gitu. Dan kalau misalkan untuk akashic, itu biasanya hanya bisa diakses ketika seseorang itu sudah masuk jalur spiritual awakening. Sudah berkesadaran. Dan mereka menerima kalau peran mereka ini, misi jiwanya ini, baru mereka tuh diizinkan masuk. Diundang sih lebih tepatnya. Dari ketiga kemampuan ini, inner knowing yang paling rentan bikin ragu seseorang. Karena dia datangnya nggak berisik. Dia tidak ada bentuknya. Dia tidak lintas dimensi. Dan ketika inner knowing itu datang, keyakinan kamu tuh udah nggak perlu ditanyakan lagi. Karena kamu tahu itu inner knowing. Semakin kamu belajar discernment, semakin kamu berdaulat atas diri kamu sendiri. Inner knowing kamu tuh akan semakin kuat. Narasi apapun di luar sana nggak bisa menggeser inner knowing kamu. Jadi kalau misalkan akashic, kesadaran kamu yang pindahkan. Kamu melihat sebuah perpustakaan, kamu masuk portal, kamu pegang buku, kamu baca. Kalau misalkan clairaudience, kamu dengar, kamu lihat, kamu merasakan. Kamu tahu gitu, kamu dibimbing melalui suara. Tapi kemampuan ini bukan untuk kamu pamerkan. Kemampuan ini bukan untuk kamu banding-bandingkan. Mau sekecil apapun peran kamu, sebesar apapun peran kamu, mau kamu punya banyak kemampuan pun, tapi kalau kamu tidak belajar discernment, kamu tidak sovereign, nggak bisa.